Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Aulia dengan NIM P003410200003, tingkat 2A Teknologi Laboratorium Medis. Baik, saya akan menjelaskan tentang kelainan metabolisme non-protein. Non-protein nitrogen merupakan senyawa-senyawa bukan protein yang mengandung nitrogen seperti asam amino bebas, asam nukleat, amonia, urea, trimetilamina, dimetilamina, nitrat, dan lain-lain. Asam amino bebas yang terdapat dalam jaringan hidup merupakan hasil residu dari sintesis protein yang tidak rampung atau kemungkinan dari hasil degradasi dari protein. Sedangkan dari asam amino bebas ini dapat terbentuk senyawa-senyawa NPN lainnya yang merupakan hasil deaminasi atau dekarboksilasi dari asam amino bebas yang dikatalis oleh enzim-enzim tertentu. Kemudian dalam analisa bahan makanan dianggap bahwa semua nitrogen berasal dari protein merupakan suatu hal yang tidak benar. Unsur nitrogen ini di dalam makanan mungkin berasal pula dari ikatan organik lainnya yang bukan jenis protein. Misalnya urea dan berbagai ikatan amino yang terdapat dalam jaringan tumbuhan. Nitrogen berasal dari ikatan yang bukan protein. Disebut non-protein nitrogen sebagai lawan dari protein nitrogen. Kemudian, pentingnya senyawa non-protein nitrogen. Pentingnya senyawa non-protein nitrogen dalam makanan baru ini diperhatikan beberapa tahun terakhir. Senyawa-senyawa ini termasuk asam amino, amin, amida, senyawa nitrogen, quaterner, purin, pirimidin, dan nitrosamida. Senyawa-senyawa ini berperan dalam nilai gizi, nilai rasa, warna, dan sifat makanan lainnya. Catatan yang harus kita ketahui bahwa sumber nitrogen yang terbesar berasal dari protein yang berasal dari makanan. Kemudian merupakan senyawa-senyawa nitrogen, bukan protein yang berasal dari katabolisme protein dan asam nukleat. Kemudian ada lebih dari 15 NPN berbeda dalam plasma dengan konsentrasi total nitrogen 250-400 mg per liter. Nah, kemudian NPN terbesar adalah urea 45%. Setiap hari ada 20-30 gram protein yang dirombak secara irreversibel. Jumlah ini adalah jumlah minimal yang harus masuk ke dalam tubuh. Gunanya untuk mencapai keadaan metabolik yang mantap. Keadaan ini disebut dengan keseimbangan nitrogen. Selanjutnya, keseimbangan nitrogen positif. Jumlah nitrogen yang diserap melebihi yang dibuang keluar oleh tubuh. Jadi, sejumlah nitrogen tertahan dalam tubuh untuk pembentukan jaringan baru. Keseimbangan nitrogen positif, yang pertama, anak yang sedang tumbuh, wanita hamil, stadium penyembuhan penyakit, dan pembentukan jaringan baru. Sedangkan keseimbangan nitrogen negatif, yang pertama, jumlah protein yang dibuang melebihi jumlah yang dimakan. Yang kedua, jumlah protein yang dimakan kurang dari kebutuhan minimum, atau tidak ada pembentukan jaringan baru, dan protein dibakar untuk kebutuhan energi. Yang ketiga, kehilangan protein yang berlebih, seperti SN dan lain-lain. Yang keempat, kenaikan katabolisme jaringan yang menyebabkan demam, hypertiroid, malignansi, dan infeksi. Dan yang kelima, puasa dan kelaparan. Kemudian, zat-zat yang tergabung dalam NPN. Yang pertama ureum, yang kedua asam urat, yang ketiga kreatinin, yang keempat amonia, dan yang terakhir asam amino. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.